Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 19170510114 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan bagaimana apa itu mesin finish state, deterministic finish automata. Definisi FSM. Mesin finish state atau finish state machine atau disingkat FSM yang juga dikenal sebagai finite automata maupun state machine adalah model komputasi matematika yang digunakan dalam desain program komputer dan sirkuit logika berurutan. Hanya satu kedudukan yang bisa aktif pada saat bersamaan, sehingga mesin harus berpindah dari kedudukan-kedudukan lain agar bisa melakukan tindakan yang berbeda. Secara umum, finite automaton adalah mesin yang bertransisi dari satu state ke state lain. Diagram FSM. Di sini saya tunjukkan bagaimana itu bentuk dari diagram FSM. Pada di gambar ini, diagram tersebut memperlihatkan FSM dengan dua buah state dan dua buah input serta 4 buah opsi output yang berbeda. Seperti terlihat pada gambar, ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action 1. Jika terjadi masukan event 0, sedangkan jika terjadi event 1, maka action 2 akan dieksekusi, kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1 dan seterusnya. Jenis-jenis FSM. FSM terdiri dari dua jenis, yaitu FSM beroutput dan FSM tidak beroutput. FSM tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Salah satu penggunaan FSM tidak beroutput adalah program compiler, yaitu program untuk memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah. Sementara untuk FSM beroutput digunakan untuk merancang mesin auto system. Ada dua metode utama untuk memperlakukan FSM untuk menghasilkan output, yaitu mesin Moore machine dan Mersenne machine yang dinamakan berdasarkan penemunya. Jenis FSM yang pertama ada Moore state machine. Seperti pada gambar, Moore machine adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari state. Pada gambar di atas mencontohkan di mana state mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Keluaran pada Moore machine diasosiasikan sebagai state. Yang kedua, Mersenne state machine. Mersenne machine berbeda dengan Moore machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada Mersenne machine diasosiasikan sebagai transisi. Kelebihan dan kelemahan FSM. Kelebihannya yang pertama itu ada sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Yang kedua itu bisa diprediksi responnya. Ketiga, komputasi ringan. Keempat, relatif fleksibel. Yang kelima, merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem. Yang keenam, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kelemahannya, karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Yang kedua, implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Yang ketiga, sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Yang keempat, kondisi untuk transisi state adalah tetap. Teknik pemodelan FSM. Finite state machine bukanlah metode yang baru. Finite state machine sudah lama ada dan konsep dekomposisi biasanya sudah dipahami dan sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dalam membuat program komputer atau desain program komputer. Ada beberapa teknik pembedaan abstrak yang bisa digunakan untuk membantu definisi atau pemahaman dan desain dari finite state machine. Mayoritas teknik ini berasal dari disiplin ilmu desain atau matematika, Lee 1998. Pertama, diagram transisi state. Juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram, menunjukkan relasi antara state dengan input yang menyebabkan transisi state. Kedua, diagram pengambilan keputusan state aksi. Diagram alir sederhana dengan tambahan gelembung yang menunjukkan penungguan terhadap input. Tiga, diagram grafik state. Salah satu bentuk dari notasi UML yang berfungsi untuk menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor state dan transisi dari state tersebut. Keempat, analisa hierarki perintah. Meskipun tidak seperti state, ini merupakan teknik dekomposisi perintah yang melihat dari sudut pandang bagaimana caranya perintah dibagi menjadi subperintah dan urut sesuai urutan kejadian. Bentuk implementasi finite state machine. Ada beberapa bentuk FSM diantaranya yaitu pertama naive approach, menggunakan conditional statement, if else atau switch case.
tanpa memecah objek menjadi objek dua kali yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan, tapi kalau sudah kompleks, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan, karena akan membentuk spaghetti code dan monolithic conditional statement. Selain itu juga tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses debugging menjadi lebih rumit. Yang kedua, abandoned rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach, yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri. Dan sama dengan classical approach, bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik. Namun dengan efek samping agak sulit untuk di-maintain karena aturan dua kali transisi diletakkan di state, sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state dua kali yang terkait. FSM biasanya digunakan untuk mengatur dan merepresentasikan aliran eksekusi yang berguna untuk menerapkan AI dalam permainan otak musuh. Misalnya, dapat diimplementasikan dengan menggunakan FSM. Setiap kedudukan mewakili sebuah tindakan seperti serangan atau penghindaran. Ini adalah gambar dari otak musuh. Implementasi Finite State Machine menggunakan fungsi atau metode untuk merepresentasikan kedudukan sangatlah sederhana namun kuat. Hal yang lebih kompleks lagi dapat dicapai dengan menggunakan FSM berbasis tumpukan, yang menjamin aliran eksekusi yang dapat dikelola dan diringkas tanpa berdampak negatif terhadap kode tersebut. Deterministic Finite Automata atau DFA. Deterministic Finite Automata terdiri dari 5 tuples. Ada himpunannya, itu yang pertama ada set of all state, lalu ada set of input simbol yang dibutuhkan mesin sebagai input, lalu ada initial state, lalu ada set of final state, dan transition function. Definisi DFA itu sendiri yaitu finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap deterministic finite automata. Dalam DFA, untuk karakter masukan tertentu, mesin hanya masuk ke satu keadaan. Fungsi transisi ditentukan pada setiap status untuk setiap simbol input. Juga dalam DFA, null atau epsilon perpindahan tidak diperbolehkan, yaitu DFA tidak dapat mengubah status tanpa karakter input apapun. Misalnya, di bawah DFA dengan input sama dengan 01 menerima semua string yang diakhiri dengan 0. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah ada banyak kemungkinan DFA untuk sebuah pola. DFA dengan sejumlah state bagian minimum biasanya lebih disukai. Contoh DFA, pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap, serta banyaknya 1 genap. 0011 itu diterima, 10010 itu karena banyaknya 0 ganjil. Seperti dilihat di sini ada diagram transisinya. DFA itu dengan key-nya sama dengan key 0, key 1, key 2, key 3. Lalu inputnya ada 01, lalu startnya dari key 0, lalu final state-nya di key 0. Lalu di sini ada tabel dari fungsi transisinya. Dengan key 2 itu ditolak, lalu key 0 itu diterima. Setiap DFA adalah NFA, tetapi tidak sebaliknya. Baik NFA dan DFA memiliki kekuatan yang sama dan setiap NFA dapat diterjemahkan ke dalam DFA. Mungkin ada beberapa negara final state di DFA dan NFA. NFA lebih merupakan konsep teoritis, dan DFA digunakan dalam analisis leksikal dalam kompilasi. Batasan finite automata. Karakteristik yang menentukan dari finite automata adalah bahwa mereka hanya memiliki sejumlah state yang terbatas. Oleh karena itu, finite automata hanya dapat menghitung, yaitu mempertahankan penghitung di mana state yang berbeda sesuai dengan nilai yang berbeda dari penghitung. Sejumlah skenario input yang terbatas. Tidak ada otomaton terbatas yang mengenali string ini. Set string biner yang terdiri dari angka yang sama dari 1 dan 0. Kumpulan string di atas dimulai dari buka kurung dan tutup kurung yang memiliki tanda kurung seimbang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.